Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin berbagi walaupun dalam keadaan hujan deras ya teman-teman. Ini Bang Asdin di lahan sawit. Karena semangat Bang Asdin tetap ingin berbagi kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan minta doanya supaya HP-nya Bang Asdin tidak rusak ya teman-teman, karena ini terkena oleh air hujan ya. Karena sudah beberapa hari Bang Asdin tidak membuat video jadi, karena di sini musim hujan ya teman-teman, terpaksa Bang Asdin walaupun hujan Bang Asdin turun untuk membuatkan teman-teman dan berbagi pengalaman pada teman-teman. Ya, jadi di sini Bang Asdin ingin membahas tentang ukuran pupuk yang pas ya, atau takaran atau dosis pupuk yang pas pada sawit yang masih kecil seperti ini, pada sawit umur 3 tahun ya teman-teman. Ingat, sawit umur 3 tahun, bukan yang baru tanam, bukan yang 1 tahun atau yang 2 tahun, karena itu sudah Bang Asdin bahas di video sebelumnya. Yang ini khusus sawit yang umur 3 tahun ya. Jadi di sini ada 2 tahap ya yang akan Bang Asdin bagi. Yang pertama adalah menurut pengalaman dari petani sawit yang berpengalaman ya, petani sawit plasma atau perorangan, yang mana dia menggunakan pupuk pada sawitnya yang masih kecil seperti ini itu sama dengan pupuk yang sawit yang sudah umur sekitar 9 tahun ke atas. Kemudian yang bagian yang kedua yang Bang Asdin akan jelaskan tentang pupuk atau ukuran yang pas menurut sumber yang ada ya teman-teman. Jadi menurut sumber atau aturan yang seperti diterapkan di buku atau di tempat-tempat sosial media lainnya ya. Oke. Di sini yang pertama Bang Asdin akan bahas adalah menurut pengalaman dari petani sawit perorangan atau plasma yang berpengalaman. Ya, jadi beliau ini mengatakan ya pada Bang Asdin teman-teman, dia memupuk itu dia tidak bedakan. Tidak ada perbedaan antara pupuk, jenis pupuk dan dosis penggunaannya ya. Kalau ini salah mohon teman-teman koreksi ya di kolom komentar, tetapi ini berdasarkan pengalaman yang Bang Asdin ceritakan ya, bukan hanya mengada-ngada, tapi ini berdasarkan pengalaman petani sawit yang berpengalaman dan orangnya juga sudah tua, sudah kakek-kakek ya. Dan lahannya itu pasti teman-teman tahu, lahannya itu adalah lahan yang paling is the best di banyak lahan tempat Bang Asdin panen, yang sudah Bang Asdin sering buat video di lahannya itu ya teman-teman. Nah, dosis pemupukannya ya, kalau di sawitnya yang umur sudah 9 tahun ke atas itu ya teman-teman, dia menggunakan dosis 1,5 kilo ya untuk 1 pohon sawit ya. Kemudian cara memupuknya dia tidak pakai teknik menghambur, tetapi dia pakai teknik tanam atau teknik benam ya. Ya, jadi pupuknya dibuatkan lubang kemudian ditanam pupuknya tersebut. Ada di videonya Bang Asdin, kalau teman-teman ingin tahu caranya silakan buka videonya Bang Asdin, scroll ke bawah pasti ada itu teknik memupuk dengan cara ditanam, itu ada ya teman-teman ya. Jadi pupuk yang 1,5 kilo itu digunakan untuk 1 pohon, dan ukurannya kalau di karungnya itu banyak macam ya, ada 12, strap 7, strap 9 itu ya. Nah, kalau dia pakai di pupuk yang besar dengan pupuk yang di sawitnya masih kecil seperti ini, itu sama teman-teman. Kangkung ya, itu Bang Asdin sudah tanyakan sama ya. Kemudian di pohon atau di sawitnya yang masih kecil-kecil seperti ini teman-teman, dia pakai juga ukuran atau dosis yang sama
1,5 kg per pohon. Kemudian jenis pupuk namanya itu di karung itu sama teman-teman juga. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan di benak Bang Asdin sendiri terutamanya ya teman-teman. Apakah tidak berpengaruh kepada sawit yang masih kecil seperti di videonya Bang Asdin ini? Nah, dia menjawab tidak. Buktinya dia bilang ada. Ya, buktinya memang Bang Asdin lihat sendiri. Yang Bang Asdin pernah buatkan video itu, buah sawit dodosan bisa mengalahkan buah sawit egrekan. Teman-teman bisa lihat di videonya Bang Asdin, silahkan cari. Memang teknik pemupukannya, ukuran atau dosis pemupukannya itu sama. Dia tidak bedakan mana sawit dodosan yang masih kecil, umur 3 tahun, yang baru tanam karena dia banyak menyulam ya. Mana sawit yang jantan dia tebang kemudian dia sulam kembali dengan sawit dengan bibit yang dia cabut saja, yang hidup di lahan sawitnya, bukan bibit yang dibeli tapi bibit atau benih yang berondolan jatuh kemudian hidup, itu yang dia tanam. Dan takarannya semuanya sama teman-teman, 1,5 kg. Nah, di sini timbul apakah sawitnya tidak kelebihan pupuk, apakah sawitnya tidak akan mati atau menguning atau stres. Kalau memang itu terjadi, pasti sudah terjadi pada lahan kakek tersebut teman-teman. Tapi ternyata hasilnya memang luar biasa, dan bahkan Bang Asdin pun terheran-heran, dan bahkan Bang Asdin sudah buatkan video ya, buah sawit dodosan bisa mengalahkan buah sawit egrekan. Ternyata kuncinya di situ teman-teman. Ya, pupuk itu dosisnya sama ya, jenis pupuknya sama, dosisnya sama, nama di karungnya, perusahaan yang mengolah pun sama. Dia tidak beda-bedakan, tidak ada perbedaan sama sekali teman-teman. Dan hasilnya sama juga dengan sawit egrekan. Sawit dodosan sama banyak buahnya dengan sawit egrekan, dan bahkan besar-besar buahnya bisa mengalahkan sawit egrekan. Nah, itu cara menurut pengalaman ya teman-teman, pengalaman dari kakek tersebut, dari petani sawit plasma yang sudah berpengalaman, yang memiliki sawit sudah banyak, kemudian sawitnya sudah tua-tua semua ya, udah tinggi-tinggi teman-teman ya, boleh dibilang sudah mau ditumbang juga sebagian ya. Kemudian sesuai dengan janji Bang Asdin tadi, tahap yang kedua di sini adalah berdasarkan sumber ya, atau buku-buku pendukung yang Bang Asdin baca ya. Kalau teman-teman mau ikuti cara yang pertama silakan, dan kalau teman-teman mengikuti cara yang kedua ini pun silakan, tinggal teman-teman pilih ya. Dan hasilnya juga sama-sama ya teman-teman. Cara yang kedua ya, di sini berdasarkan sumber yang Bang Asdin temukan dan yang Bang Asdin pelajari, yaitu sawit yang berusia berumur 3 tahun seperti yang dalam video ini, itu dosis pemupukannya itu minimal 700 gram teman-teman. Ini berdasarkan sumber ya teman-teman, berdasarkan buku, berdasarkan sosial media dan lain-lain. Ini dosisnya adalah 7 gram, yang mana 7 gram ini dibagi dalam 3 tahap teman-teman. Tidak satu kali diberikan kepada sawit, satu kali 7 gram ya, bukan 7 gram, sorry ya, 700 gram, tidak satu kali 700 gram dikasih atau 7 on, tetapi dibagi ke dalam 3 tahap ya. Tahap pertama yaitu dia memakai pupuk urea sebanyak 250 gram ya, ingat 250 gram. Kemudian selang 2 minggu, ada jarak ya teman-teman, selang 2 minggu kemudian dia kasih lagi pupuk NPK sebanyak 250 gram ya, 250 gram lagi, berarti sudah 500 gram. Kemudian jarak 2 minggu lagi dia kasih pupuk KCL sebanyak 200 gram ya. Itu kalau teman-teman mau ikut silakan. Jadi ada interval jarak 2 minggu sekali baru dipupuk. Kemudian dalam setahun dia hanya memupuk 3 kali ya, 3 kali pemupukan, berarti setiap 4 bulan sekali ya. Kemudian
satu tahunnya itu dia memupuk sebanyak 3 kali ya teman-teman. Jadi 250 gram pertama, kemudian di tahap yang kedua 250 gram lagi, dan di tahap yang ketiga 200 gram. Dan pupuknya berbeda, pertama untuk penyubur, kemudian untuk daun, dan yang ketiga untuk buah ya. Ya, itu tergantung teman-teman mau mengikuti ya yang mana. Kemudian setelah, kalau yang tahap pertama tadi dia memupuknya itu 1 tahun 4 kali ya teman-teman. Setiap jarak 3 bulan sekali itu dia pupuk dengan dosis 1,5 kg ya. 1,5 kg dengan jenis pupuk sama, satu jenis pupuk, tidak ada dicampur-campur ya. Satu karung dia beli langsung dihamburkan, ditanamkan di pohon sawit, yang mana pohon sawit besar sama dengan pohon sawit yang masih berumur 3 tahun seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, ini buahnya sudah sangat-sangat besar ya. Kalau di videonya Bang Asdin yang pertama tadi itu yang memakai teknik 1 tahun 3 kali pemupukan, tapi kalau yang ini memakai teknik 1 tahun 4 kali pemupukan dengan ukuran dosis 1,5 kg. Kalau yang pertama tadi itu dengan ukuran 700 gram atau 7 ons per 1 kali pemupukan dengan interval atau jarak 2 minggu sekali. Kalau ini 1 kali saja, tidak ada interval jarak. 1 hari dihabiskan full untuk memupuk sawitnya ya. Jadi hanya itu yang bisa Bang Asdin bagikan kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau tidak sesuai dengan apa yang Bang Asdin sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channelnya Bang Asdin ini ya teman-teman, dengan cara tekan tombol like-nya, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga atau tekan juga tombol loncengnya ya, agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan pertama apabila Bang Asdin mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.